Selamat siang Youth Impact. Yang siang masih bangun, yang belum bangun mana nih? Yang sudah tertidur? Yang ngantuk mana tadi ya? Ya, siang hari ini kita membahas satu topik yang cukup berat, ini namanya authentic worship. Apa sih authentic worship? Penyembahan yang otentik, penyembahan yang asli dan sejati. Nanti kita akan mencatat ya, poin penting yang hari ini kita akan pelajari. Apa sih authentic worship itu? Nah, saya sebelum masuk dalam pembahasan, saya pengen tanya nih sama teman-teman di sini Youth Impact. Boleh angkat tangan ya, tolong tunjukkan respon kalau Anda masih hidup. Oke, mau tanya dulu, berapa banyak dari yang di sini sudah dibaptis? Sudah, yakin? Angkat tangan, sudah, oke. Yang sekarang turunkan tangan, sekarang yang belum dibaptis. Belum angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti apa itu? Sudah apa belum? Ya, berarti kalau yang nggak angkat tangan berarti baru setengah dibaptis ya? Belum cukup basah ya kamu ya? Sudah iya, sudah enggak, belum juga enggak, berarti termasuk yang mana ya? Nah, hari ini karena kita ngomongin soal authentic worship, suatu topik yang menurut saya agak berat sebetulnya, jadi perlu dibantu nih, saya perlu dibantu supaya kita ngobrol-ngobrol supaya lebih lebih mengerti. Jadi saya minta tolong untuk siang hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama sebentar sama para kakak-kakak narasumber. Jadi saya mengundang pada siang hari ini ada Kakak Ike, dan beri tepuk tangan dong. Dan Kakak Golden, ya, silahkan bisa join saya. Iya. Iya, berikan tepuk tangan buat mereka ya. Mereka cuma satu nih, mereka. Oke, jadi siang hari ini kita mau ngapain nih ya? Kita mau ngobrol-ngobrol aja ya, santai ya. Tadi saya sempat briefing sebentar. Tadi kan kita ngomongin baptis, ada beberapa teman yang tadi sudah dibaptis, mana tangannya? Ya, jadi saya minta perwakilan yang sudah dibaptis, ada Kakak Ike, dan kemudian yang belum, loh, yang belum dibaptis ya. Oke, saya minta perwakilan Golden untuk bisa mewakili kita semua ya. Jadi ngobrol-ngobrol dikit nih, mungkin dari Ike dulu, kapan dibaptis dan kenapa dulu kok mau dibaptis gitu? Aku dibaptis usia 12 tahun. Usia 12 tahun sama satu teman sekolah minggu waktu itu. 12 tahun tuh SD atau SMP? SD kayaknya, SD ya? Sini ada yang kelas 6 SD? SMP. Kelas Lupa. 6 SD? SD kelas 6 kayaknya. Iya, SD kelas 6. SD ya, oke. Kenapa kalau boleh tahu ceritanya gimana kok bisa sampai dibaptis? Waktu itu ada penawaran di sekolah minggu kan, sekolah minggu besar. Oke, dengerin ya adik-adik. Di sekolah minggu nih, di sekolah minggu. Di sekolah minggu itu waktu itu di Betani waktu itu. Terus di kelas besarnya ada pendaftaran untuk khusus anak-anak sekolah minggu di kelas 6. Karena peraturan 12 tahun harus sudah dibaptis. Oh peraturan ya, sudah harus ya? Iya. Peraturan, tahun. wow. Di situ 12 tahun. Terus Kamu umur berapa? Aku 23. terus waktu itu tanya sama mama aku, "Ma, gini, ya udah sekalian aja," gitu. Oke. Terus setelah itu ya
ikut gitu sama satu teman. Oke. Nah sekarang kita bertanya ke narasumber berikutnya Kak Golden. Kak Siap. Golden pernah dibaptis apa enggak? Tadi waktu sempat ngobrol bilangnya ketoke ya. Ketoke sudah. Ketok soalnya dulu kan Kenapa waktu dibaptis enggak ketok gitu ya? waktu itu kan kayak aku kan dari Katolik. Iya. Jadi enggak tahu dulu waktu masuk pertama kali gereja di JKI gitu. Masuk ke JKI itu enggak tahu kalau itu mau sistemnya piye. Terus waktu itu kayak ada acara apa gitu aku enggak tahu. Masih wah kok rame men ini kan aku dari Katolik yang sepi gitu kan. Masih ya enggak. Ada acara terus disuruh ngapain ke kolam baptis semua. Nah itu di situ tuh kayak dibaptis tapi enggak tahu itu baptis atau enggak kan aku Oke. enggak tahu Oke. itu dulu dari Apa dicemplungin gitu ya enggak tahu ya. Yang penting ada air gitu ya. Ada air dicemplungin juga aku Oke. suruh ganti juga banyak tapi orang Tapi kamu baptis apa enggak? Ikut enggak? itu aku ikut Kamu ikut berarti sudah dong. tapi beberapa 2 kali kok itu aku enggak mesti karena aku nggak tahu kan nggak tahu apa Itu apa? yo sangger Jadi ikut terpleset ada. masuk gitu ya. Enggak terpleset sih. Diajaki kayak gitu. Kayak acara KKR gitu loh. Oke. 2 Tahu-tahu kali dibawa ikut ke kolam KKR. gitu ya. Dibawa ke kolam. Lah aku ikut 2 kali. Sangger melu gitu. Oke. Nah, mungkin boleh cerita dikit Kak Ika, kenapa waktu itu pada waktu dibaptis itu karena desakan dari mama sekolah minggu atau juga dari pribadi sudah mengerti? Karena waktu itu ada info terus tanya-tanya sama mama, kan keputusan dari diri sendiri ya. Terus akhirnya saya berkeputusan mau ikut baptis. Oh, gitu. kamu sendiri mau? Heeh, Oke. kayak Kak gitu. Ika Karena mau. dari usia itu apa ya, kayak aku hidupku tuh penuh anugerah gitu loh. Jadi kayak udah memahami kayak percaya banget sama Tuhan dan aku harus dibaptis kayak gitu. Oh, Itu harus pikiranku dibaptis dulu. ya? Oke. Kalau Golden gimana? Mau atau karena tadi ikut masuk juga ke kolam gitu? Nah itu aku masih bingung sih karena kan aku sama orang tua Jadi juga jauh. hitungannya kamu sudah dibaptis atau belum itu? Nah itu aku enggak tahu kalau itu Oke. hitungannya baptis apa enggak ya. Oke. Oke, thank you buat pengakuan jujurnya. Terima kasih buat kakak narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Beri tepuk tangan dong. Iya. Berapa banyak dari teman-teman yang nangkep nggak pembicaraannya tentang baptisan? Apa sih baptisan itu kalau gitu? Ada yang tahu nggak? Baptisan itu apa? Tadi Kak Iko bilang apa? Penghapusan dosa. Jadi kalau belum dibaptis belum dihapus ya. Kalau belum dibaptis berarti dosanya belum dihapus ya. Kalau baptisnya 2 kali, berarti dosanya terlalu banyak ya. Hapusnya harus 2 kali ya. Kalau sampai 3 kali, berarti dosanya lebih banyak lagi ya. Baptisan apa sih sebetulnya? Ayo. Kita mau belajar sama-sama karena ini sangat berhubungan dengan yang namanya authentic worship ya. Kita akan sangat susah memahami kalau kita nggak mengerti baptisan itu apa. Saya mau ngajak kita untuk baca satu kisah di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Yuk sama-sama buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Ini adalah kisah mengenai sida-sida dari Ethiopia. Ada yang pernah dengar cerita ini? Ada yang belum pernah dengar cerita ini? Berarti ini sudah dengar apa belum dengar ini? Kok nggak ada yang angkat tangan juga? Siapa yang masih hidup? Oke. Pernah dengar cerita ini? Enggak? Oke, kalau enggak kamu yang baca berarti gitu. Oke. Ayo baca yuk. Ayat 37, saya Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saya lanjutkan ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu,
dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi kalau kita dibaca ceritanya ini tentang siapa? Tentang sida-sida dan Filipus. Ya, sida-sida ini lagi apa? Lagi bingung. Dia nggak ngerti. Dia lagi baca apa dah? Baca Quran? Lagi baca apa dia? Lagi baca kitab, ya, gulungan dari Nabi Yesaya yang sebuah nubuatan. Dia tanya ini ngomongin siapa? Ngomongin nabinya sendiri atau ngomongin orang lain? Gitu kan? Nggak ada yang jelasin ke saya. Lalu kemudian Filipus naik atas perintah dari Roh Kudus, dia mendekati orang itu, dia menjelaskan ini tentang Yesus. Setelah dia menjelaskan, apa yang terjadi? Sida-sida itu menjadi percaya dan dia minta dibaptis. Ya, jadi itu baptisan. Baptisan itu apa berarti kamu? Baptisan itu adalah tanda kita sudah percaya. Oke? Tanda kita sudah percaya. Tadi ada Kak Ike, ada Kak Golden. Pertanyaannya gini teman-teman, satu poin ini. Kenapa kita mau dibaptis? Kita dibaptis supaya kita selamat. Ero? Kita dibaptis supaya kita selamat atau kita dibaptis karena selamat? Yang mana? Kita dibaptis supaya selamat atau kita dibaptis karena sudah selamat? Yang mana? Apa? Dua-dua. Cuman boleh pilih satu. Yang kedua, ya. Jadi kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 8 ini, yang kedua. Jadi jangan berpikir bahwa, wah, kalau belum dibaptis belum selamat. Siapa yang bilang penjahat yang ada di sebelah salib Tuhan Yesus sudah pernah dibaptis belum? Belum, tapi Tuhan Yesus dengan jelas hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Itu jelas banget. Belum pernah dibaptis. Tapi yang sudah dibaptis apakah garansi sudah selamat? Sudah selamat belum? Terus kalau gitu selamat itu ukurannya apa dong? Yuk kita sama-sama buka ya, Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Yuk kita buka sama-sama Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Kita perhatikan sama-sama ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini kondisinya, syaratnya. Mari kita perhatikan. Sama-sama yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pertanyaannya yang membuat selamat baptisannya atau yang mana? Mengaku, percaya dan mengaku dengan mulut kita. Nah terus buat apa dibaptis? Kenapa simbol? Simbol itu apa? Simbol itu adalah sebuah tanda, betul enggak? Iya kan? Simbol itu sebuah tanda kan? Bukan yang sesungguhnya tapi adalah sebuah tanda. Tanda apa sih sebetulnya? Saya selalu ngajarkan baptisan itu masuk, kenapa harus masuk ke dalam air? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enggak kita mandi aja diguyur pakai ember? Kenapa kok enggak pakai shower aja? Kenapa kok enggak disemprot? Kenapa enggak dipercik? Kenapa? Karena baptis sendiri, kata aslinya sendiri adalah dari kata baptiso, yang artinya dibenamkan,
Yang jelas tidak bisa dibenamkan dengan 1 gelas aqua. Kecuali kita dijadiin kecil dulu gitu ya. Enggak bisa. Namanya to be immersed atau dibenamkan. Kenapa dibenamkan? Karena masuk ke dalam air adalah simbol apa? Kita apa? Makan, marah, apa? Tenggelam, apa? Mati. Teman-teman, tahu nggak kalau kalian bilang, Pak Pendeta, Ko Iman, saya mau dibaptis. Dibaptis itu bilang apa? Saya sudah siap mati. Loh, belum nyadar ya? Baptisan itu adalah kita bilang, aku sudah mati bersama dengan Kristus. Dan aku percaya karena aku sudah mati, aku dibangkitkan juga bersama dengan Kristus. Karena aku percaya. Kalau tadi kita baca bahwa sida-sida itu, dia waktu dijelaskan oleh Filipus, dia bilang apa? Oh sekarang ngerti, sekarang dong gitu ya. Ngerti nih, paham. Tiba-tiba ngerti gitu ya. Terus apa? Pada waktu itu yang ngelihat air siapa? Filipus atau sida-sidanya? Siapa? Tadi ceritanya siapa? Yang ngelihat air siapa? Sida-sidanya. Filipus nggak pernah bilang, oh iya kamu sekarang sudah umur 20 tahun, sudah kelewat jauh, kamu harus dibaptis. Enggak kan? Tapi apa dikatakan bahwa sida-sida itu berkata, apa yang menghalangi aku untuk buat saya dibaptis. Berarti dibaptis itu adalah menunjukkan bahwa dia itu sudah percaya. Oke? Nah, saya mau garis bawahi gini. Kita enggak dibaptis supaya selamat. Tolong pahami ya. Ya. Kok aku perlu dibaptis? Kenapa? Karena aku banyak dosanya. Kalau setelah dibaptis dosanya ikut luntur. Itu ayatnya di mana coba? Ya di mana? Bahwa kalau dibaptis dosanya ikut luntur. Berarti kalau dosa lagi berarti harus dibaptis lagi. Ya kalau banyak banget gitu baptisnya 1 menit bukan 1 detik gitu ya. 1 menit ya biar lebih bersih gitu. Apakah begitu? Sama sekali enggak. Orang mati cuma bisa 1 kali tok. Ada yang bisa mati berkali-kali? Kecuali video game? Kecuali Roblox? Enggak bisa. Mati cuman 1 kali. Jadi pada waktu kita percaya dengan hati kita dan mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Jadi bukan kita dibaptis supaya kita percaya, bukan. Tanda bahwa kita percaya, kita mau dibaptis. Dibaptis itu apa artinya? Di depan orang. Tahu ya di depan orang ya? Saya enggak bilang saya percaya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau saya yakin saya mau dibaptis. Ya, jadi saya ingin mengatakan jangan dibaptis karena umur ya. Wah, aku sudah 20 lebih, enggak enak belum dibaptis. Bukan. Dibaptis karena kita menunjukkan bahwa saya ini sudah apa? Percaya, betul. Percaya. Karena sudah, bukan supaya. Coba ingat-ingat. Saya dibaptis karena sudah atau supaya diselamatkan? Sudah diselamatkan, ya. Youth Impact. Jadi kelahiran baru pada waktu kita percaya itu terjadi. Dan dikatakan bahwa sida-sida itu dia keluar, dia merasakan sukacita, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi saran saya kalau teman-teman enggak benar-benar yakin, ya enggak benar-benar yakin sudah menerima Tuhan, jangan dibaptis. Ya, jangan cepat-cepat minta baptis. Karena baptis adalah sebuah tanda kita percaya. Nah, kalau begitu
Sekarang kaitannya dengan penyembahan. Apa sih authentic worship ini? Apa sih authentic worship ini? Di dalam Yohanes 4 ayat 23, mari kita sama-sama buka. Nanti saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Yohanes 4 ayat 23, kita akan mengerti prinsip yang sama. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dari dulu jujur Koiman waktu baca ini dalam roh dan kebenaran, apa maksudnya? Dalam roh, dalam jiwa kita yang paling dalam, atau dalam kebenaran? Kenapa kok harus dalam roh dan kebenaran? Semakin kita merenungkan, semakin kita menyadari bahwa yang dimaksud penyembah itu bukan bicara bagaimana cara penyembah yang benar. Perhatikan, tapi penyembahan yang benar adalah tentang siapa. Sama-sama yuk bilang, penyembahan yang benar bukan tentang bagaimana, tapi tentang siapa. Tentang siapa. Ya, saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris, dalam John chapter 4 verse 23. John chapter 4 verse 23 dikatakan, but a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such as this to worship Him. Jadi yang dicari Bapa itu apa? Penyembahannya atau orangnya? Such as this. Yang dicari this-nya itu siapa? Orangnya, true worshippers-nya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah bukan tentang bagaimana, tetapi siapa yang menyembah. Jadi penyembahan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan tanpa kita pernah kenal atau ditebus oleh Dia. Nah, pertanyaannya sekarang siang hari ini, teman-teman semua sudah jadi penyembah yang benar? Sudah ditebus? Sudah percaya? Taunya gimana? Iya kan? Ya, siang hari ini kita merangkum sedikit aja. Bagaimana kita tahu ciri-ciri bahwa ini adalah penyembah yang benar? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus? Ya tadi kan bilang kalau sudah dibaptis itu enggak jaminan, ya kan? Sudah ikut kebaktian enggak jaminan, ya kan? Sudah apa? Sudah pelayanan bahkan tidak jaminan bahwa kita itu sudah ditebus. Enggak ada kaitan sama sekali. Pelayanan tidak bikin kita ditebus. Tapi yang bikin kita ditebus adalah kita menerima karya penebusan itu. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah enggak malu untuk mengakui. Sama-sama, yang pertama apa? Enggak malu mengakui. Kalau teman-teman sudah diangkat jadi anak, teman-teman enggak akan malu. Sama-sama enggak akan malu. Baptis itu apa sih? Baptis itu adalah tanda bahwa kita enggak malu lagi untuk mengakui bahwa aku sudah percaya. Jadi makanya baptis selalu ada saksi, benar enggak? Baptis itu enggak pernah dilakukan sendirian. Itu namanya, kalau sendirian namanya apa? Tenggelam, berenang, ya betul. Itu namanya, itu sendirian ya. Itu latihan renang itu namanya. Tapi kalau dibaptis selalu di depan umum. Kenapa? Karena membuktikan bahwa saya betul-betul percaya. Jadi itu ciri pertama,
Teman-teman masih malu nggak di depan teman untuk mengakui kita sudah terima Tuhan Yesus? Malu nggak? Ya, coba direnungkan, dipertanyakan dalam diri kita. Yang kedua, ini menarik. 1 Yohanes 3 ayat 9. Mari kita sama-sama buka ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ciri yang kedua. Kita akan membahas beberapa ciri saja ya pada siang hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Bisa minta tolong itu untuk membacakan untuk kita? Wah, dengan suara yang paling. Berdiri dong, Do. Berdiri. Berdiri dulu, ikut instruksinya dulu. Oke, sekarang dengan suara yang keras. Tunggu pelan. Oke, thank you. Yuk kita baca sama-sama. Setiap orang yang lahir. Masa sih? Mosok. Yakin. Coba kelanjutannya dikatakan apa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat apa? Tunggu, dibilang tidak dapat. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh percaya tidak dapat loh. Nah berarti sudah percaya atau belum? Tidak dapat. Tidak dapat itu artinya apa? Tidak bisa. Bukan tidak boleh loh. Tidak dapat. Tidak berbuat dosa, lebih jelas lagi, tidak dapat berbuat dosa. Pertanyaannya, berapa yang yakin apa yang mulai ragu-ragu apakah ayat ini ada kesalahannya? Enggak, firman Tuhan enggak salah ya. Saya coba jelaskan terjemahannya. Yang dimaksud adalah tidak dapat berbuat dosa adalah tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Tidak bisa tinggal di dalam dosa. Ini bedanya. Jadi kalau orang sudah percaya, dengerin baik-baik, kalau orang sudah percaya dan bisa berdosa dan menikmati dosa, senang ada di situ, enggak pindah-pindah, perlu sangat dipertanyakan, sudah percaya atau belum? Karena firman Tuhan katakan orang yang sudah menerima Allah tidak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Paham ya? Jadi bukan berarti kita enggak pernah bikin kesalahan, tetapi kita tidak akan tenang untuk hidup di sana. Jadi ada new nature, ada pribadi yang baru yang membuat dia itu tidak akan terus-terusan bisa tinggal. Sama kayak kalau kita tahu namanya ulat. Ulat itu mengalami proses namanya apa? Yang di sekolah berubah menjadi kubu-kubu. Betul? Dari yang tadinya selalu merayap di tanah, dia menjadi kupu-kupu yang sering terbang. Betul? Apakah kupu-kupu tidak pernah jalan lagi di tanah? Pernah. Kupu-kupu bisa mendarat di tanah? Bisa. Tetapi dia tidak akan nyaman tinggal di tanah. Tahu enggak? Kenapa? Karena dia bukan lagi ulat. Kalau ulat akan sangat nyaman di tanah. Tapi kalau kupu-kupu tidak akan nyaman, walaupun bisa. Nah, kita bisa berbuat dosa, tetapi saat kita percaya, kita juga sama-sama katakan bisa tidak berbuat dosa. Bisa tidak berbuat dosa. Nih, bedanya gini. Kalau dulu kita belum percaya, kita bisa berdosa dan kita tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Tetapi setelah kita percaya, kita bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak bisa untuk terus hidup di dalam dosa. Ya, permainan kata-kata perhatikan ya. Bukannya enggak bisa, bisa, tetapi tidak akan
nyaman, tidak akan enak untuk terus di situ. Karena nature-nya sudah berubah. Bukan lagi apa tadi? Apa yang berjalan di tanah apa tadi? Ulat yang menjijikan. Orang lihat pengennya dia apa kalau ulat? Diinjek, dibuang, ya toh, menjijikan. Tapi menjadi kupu-kupu yang indah. Enggak mungkin kupu-kupu sengaja dicari untuk diinjak. Ya kan? Jadi berubah sama sekali. New nature yang ada di dalam Tuhan. Yang berikutnya apalagi? Ingin terus-menerus untuk punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kita baca pada waktu Sida-Sida itu percaya apa yang terjadi. Dia melanjutkan perjalanannya, dikatakan apa? Dengan apa? Dengan Filipus, bukan, Filipusnya sudah pergi, dengan apa? Dengan sukacita. Oh, ada orang ketiga ya, namanya sukacita. Jadi ada sukacita, ada damai yang selalu ada di dalam kehidupan orang percaya, terlepas dari situasi apapun. Yang ketiga, selalu ingin terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2, yuk kita baca. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya, yuk sama-sama baca. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Pertanyaannya, lu kan sudah selamat, kenapa harus beroleh keselamatan? Katanya sudah selamat, kok beroleh keselamatan? Kata selamat yang di sini beda dengan selamat yang di sebelumnya. Kata selamat yang sebelumnya adalah justified, yang di sini adalah sanctification, dalam arti keselamatan kita menjadi semakin seperti Kristus. Itu namanya selamat. Tapi dikatakan poinnya adalah kita menjadi bayi yang rindu akan air susu. Berapa di sini yang lahir sudah kayak begini? Kamu lahir langsung pakai baju, pakai celana? Nanti kita cek ya di foto waktu kamu kecil ya. Apakah sudah pakai celana, pakai sepatu? Semua kita pernah menjadi? Iya, sekarang juga masih manusia. Yang kita semua pernah menjadi anak kecil, pernah menjadi bayi. Bayi itu selalu menginginkan susu. Ada enggak bayi yang tidak menginginkan susu? Ada. Bukan, susu formula juga enggak menginginkan, ada? Cuman ada dua kemungkinan. Enggak punya ibu tetap aja menginginkan susu. Benar? Cuman ada dua kemungkinan. Ya, satu bayinya adalah boneka. Kedua, bayinya adalah bayi yang mati. Mana ada bayi yang tidak menginginkan air susu, walaupun tidak punya ibu. Kalau yang namanya bayi hidup, tetap dan akan selalu menginginkan air susu. Jadi bagaimana kita tahu kita sudah lahir baru, kita adalah penyembah yang benar. Ini salah satu cirinya. Teman-teman, perhatikan, rindu enggak sama firman Tuhan? Rindu enggak untuk bertumbuh dalam keselamatan? Kalau enggak rindu, perlu dipertanyakan. Ya, jadi walaupun sudah baptis, walaupun sudah ikut katekisasi, walaupun sudah sudah pelayanan, tapi enggak pernah rindu, namanya Alkitab aja enggak kepingin gitu, enggak pernah ada keinginan sama sekali. Perlu dipertanyakan, Anda termasuk yang tadi apa tadi? Bayi boneka atau bayi mati? Cuman itu tak kemungkinannya. Ya. Yang keempat luar biasa nih. Yohanes 16 ayat ke-13. Apa nih yang keempat ya? Yohanes 16 ayat 13. Kita sampai poin yang ke-45 ya, masih ada 41 lagi ya. Lumayan.
Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, dikatakan Roh Kudus akan berkata-kata. Roh Kudus akan menyampaikan. Berarti kalau Roh Kudus menyampaikan, kita bisa apa? Kita bisa mendengar, betul sekali. Jadi orang yang sudah lahir baru pasti bisa apa? Coba pegang semua telinganya. Telinga di mana? Di mana? Telinganya cuma satu. Saya cuma 2 telinga nggak bisa. Pasti. Firman Tuhan apa? Pasti bisa mendengar. Bisa mendengar apa? Mendengar Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya kita bilang, wah nggak bisa dengar Tuhan kok. Jelas sekali firman Tuhan, Roh Kudus berbicara. Kalau dia berbicara berarti kita bisa dengar. Kita tahu tuntunannya. Ya, yang kelima dari 45, poin nomor 5 dari 45 adalah kita selalu bertumbuh di dalam kasih iman dan pengharapan. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 3, mari kita buka. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi kalau kita sudah lahir baru, cirinya adalah kita pasti bertumbuh di dalam 3 area ini. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Jadi enggak ada ceritanya bilang gini, aku sudah lahir baru, tapi aku enggak mau berubah, aku ya wis ngene. Karakternya ya begini. Dulu suka marah, sekarang lebih suka marah lagi gitu ya. Ya gitu ya. Dulu ngomongnya kotor, sekarang ngomongnya lebih kotor lagi gitu ya. Enggak ada ceritanya. Ya karena pada waktu kita terima Tuhan, kita beroleh keselamatan yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi siang hari ini kita mau tutup dengan ini. Worship, authentic worship. Itu tentang apa? Tentang siapa, bukan bagaimana. Jadi siang hari ini jangan tanya gimana caranya authentic worship, bukan. Yang benar adalah siapa kita itu menentukan apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah lahir baru, kita percaya Tuhan Yesus sudah mengubah kita, ada ciri-ciri yang bisa keluar. Ya, siang hari ini saya mengatakan, mungkin saya tadi 5 ciri yang tadi disampaikan kok ada satu yang meragukan gitu ya. Puji Tuhan, nanti pulang di dalam sisi didiskusikan, di ngobrolin, benar nggak ya, ada nggak ya dalam hidupku gitu ya. Ini benar nggak ya? Tapi saya percaya setiap dari kita yang sudah terima Tuhan itu, kita adalah penyembah-penyembah yang Tuhan nantikan, yang Tuhan cari. God bless you. Mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur untuk siang hari ini kami belajar tentang authentic worship. Bukanlah tentang apa, tetapi tentang siapa. Kami bersyukur pada siang hari ini, kami belajar bahwa kami sudah dilahirkan di dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang memampukan kami untuk menyembah Engkau dengan benar. Thank you Lord, kami berdoa biarlah setiap dari kami boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.